Oke, halo teman-teman, selamat malam. Semoga selalu dalam kondisi baik dan sehat walafiat ya. Halo, lupa kameranya di sini ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang future trading ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bosan, holder beli terus nunggu sampai bertahun-tahun kapan naiknya, kapan take profitnya. Nah, teman-teman juga bisa bermain namanya trading. Jadi kalau misalnya teman-teman gabut forex ya udah pada paham ya betapa serunya kalau trading gitu ya. Kalau nyangkut bareng, kalau profit bareng gitu ya. Dan itu juga ada pakai pinjaman leverage ya kalau di forex itu namanya ke brokernya kita pinjem untuk kita bisa dapat profit lebih besar lagi. Jadi intinya trading future ini sebenarnya mirip-mirip dengan forex ya teman-teman. Jadi hati-hati sekali. Dan ini bukan ajakan beli ya. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu resikonya gitu ya. Oke, jadi di trading future ini intinya apa sih teman-teman ya? Jadi trading future ini kalau teman-teman lihat di sini ya. Di sini kan teman-teman di sini ada future ya gitu ya. Jadi ini sebenarnya kayak bermain forex lah. Jadi untuk kita dapat profit harian gitu ya. Jadi misalnya kita mau kayak jual beli tuh kayak setiap hari gitu ya. Mau dapat uangnya setiap hari gitu ya. Atau kita beli sekarang jual 2-3 hari atau seminggu kemudian gitu ya. Tanpa kita tahan lama gitu. Dan menariknya ini kita bisa dapat uang bisa sampai puluhan persen, ratusan persen teman-teman, karena di sini tuh kita bisa pinjam uang sama exchange gitu. Jadi kalau misalnya ini benar-benar mirip forex ya. Jadi misalnya kita punya uang hanya 1 juta, tapi kita bisa trading itu 5 juta atau 10 juta gitu ya. Jadi kita kayak pinjam uang dulu sama si Binance ya. Kalau di exchange ini saya nanti contohnya dipakai Binance gitu ya. Binance platform ya. Ya baik, jadi trading untuk future itu ada dua teman-teman ya. Jadi intinya itu ada perpetual perpetual future sama short shell. Jadi short sell. Jadi kalau perpetual gimana, perpetual future itu semacam kita itu mau dapat uangnya dari harga yang naik gitu ya teman-teman ya. Jadi kita beli 100, jual di 120, jadi profit 20 gitu. Nah, kalau short sell ini itu kita bisa dapat profit dari harga turun. Jadi kalau saham itu kan kalau saham Indonesia ya, hanya bisa beli terus nanti dijual di harga kalau udah naik ya. Kalau turun ya udah gitu. Kita nggak bisa dapat duit ya. Nah, kalau di trading future-nya kripto di Binance-nya ini itu sama kayak forex ya. Jadi kalau misalnya saat-saat ini ya, kalau sekarang bulan Juni nih, saat-saat Bitcoin banyak berita-berita negatif tuh banyak yang turun-turun. Nah, banyak orang menghasilkan duit dari yang bermain trading future gitu ya. Jadi mereka yang hold, wah gila, gue daripada gue hold sayang ya. Padahal nih gue tahu nih harga bakal turun terus gitu ya. Harga bakal turun terus ya, tapi gue udah terlanjur nyangkut nih. Aduh sayang banget, padahal gue tahu nih harga ini bakal turun karena misalnya Elon Musk bikin ulah gitu ya. Teslanya nggak bisa. Itu kan banyak banget orang yang dapat uang dari jatuhnya harga, karena kita bisa dapat uang dari kita beli di atas jual di bawah gitu, tapi bahasanya kebalik gitu ya. Jadi kita jual dulu baru beli di bawah gitu. Nah, kita bisa dapat profit ya dari short sell. Jadi intinya perpetual future itu kita bisa dapat income dari harga yang akan naik tapi dengan pinjam gitu ya. Jadi pinjam ya. Jadi leverage lah istilahnya. Jadi kita bisa modal 2 juta tapi kita bisa beli trading itu sampai 10 juta misalnya kayak gitu. Kalau short sell ini kita bisa dapat uang ketika harga turun gitu ya. Oke. Jadi ini ya teman-teman ya. Ini ada buy, ada sell. Oke, ini future ini. Oke, kita lanjut ya ke berikutnya ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Apa sih bedanya trading biasa sama trading future ya? Jadi kalau trading biasa tuh ya kayak kita ya yang kita biasa holder ya. Kita beli ya kalau income-nya hanya kita beli 100 misalnya. Contoh kita BNB beli 5 juta, kalau harganya jadi 5,2 juta ya kita untung 200 ribu lah kayak gitu ya. Ini ya. Cuma kalau trading biasa kita nggak pinjam uang ya, benar-benar kita beli BNB 5 juta, satu BNB 5 juta ya kita belinya 5 juta gitu, nggak pinjam ya. Nah, kalau trading future atau derivatif itu apa sih? Jadi kita bisa dapat income saat market turun juga, yang tadi disebut short sell ya. Nah, kalau kita mau dapat income dari harga naik, ini yang menarik nih. Kita bisa pinjam ke exchange agar bisa maksimalkan profit. Contoh nih, duit kita cuma 2,5 juta nih teman-teman ya. Nah, Anda bisa beli BNB itu bukan 2,5 tapi 5 juta. Jadi Anda pinjam 2,5 juta dari exchange. Jadi pinjam 2,5 artinya Anda leverage 2 kali ya. Itu disebut nanti kalau di sini tulisannya 2 kali itu Anda berarti modal 2,5 juta. Kalau jadi 2 kali modal jadi 5 juta lah gitu ya.
Nah, jika harga naik 5,2 tetap profit Anda tetap 200.000 gitu ya. Nah, bagaimana jika ketika close itu duit yang 2,5 juta pinjaman itu harus dikembaliin. Jadi setiap kali close duitnya harus dikembaliin gitu ya. Oke, nanti prakteknya itu di video berikutnya ya. Ini basicnya dulu aja ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalnya kita rugi ya, malah kita mau beli, udah kita pinjem, kita misalnya punya uang cuma 2,5 juta, kita pinjam 2,5 juta kan kita beli 5 juta. Iya, kalau jadi 5,2 juta kita profit ya. Kalau turun gimana? Nah, yuk kita masuk ke berikutnya ya. Oke. Kita ulang lagi ya teman-teman ya. Jadi trading derivatif ada dua nih. Yang pertama kita mau bahas itu perpetual future ya. Kita mau dapat profit ketika harga naik tapi dengan profitnya maksimal dengan pinjaman gitu ya. Ini sangat berbahaya tapi sangat mengasihkan gitu ya. Oke, ini ya nanti ini kalau di Binance itu kita klik buy. Ini future. Ini apa sih isolated? Ini apa nih? 2 kali itu artinya kita dari modal kita pinjamnya 2 kali aja. Jadi misalnya kita modal 2,5 kita jadi 5 juta gitu ya. Nah, kalau isolated itu uang yang ini jaminan nih teman-teman. Maksudnya kalau kita salah memprediksi, kita maunya naik tapi ternyata turun, yang uang habis itu hanya uang yang ada di dompet isolated itu. Tapi kalau nanti ada cross, nanti di belakang deh. Nanti ada isolated, ada cross. Jadi intinya teman-teman pilih isolated dulu. Kalau cross itu jaminan kita itu sampai kepada dompet spot. Dompet spot kan uang-uang kripto kita yang kita tahan di situ ya, kita hold ya. Ya kan, jadi ada dompet spot, ada dompet earn gitu ya. Jadi kalau kita punya kripto yang kita tahan yang kita beli terus kita mau jangka panjang nih. Teman-teman lupa ya. Teman-teman terus main future tapi di sini pilihnya cross. Tiba-tiba teman-teman salah posisi, lupa close, itu bisa ngabisin semua uang kripto kita yang ada di spot, ada di earn gitu ya, karena dia ngabisin itu semua ya, karena jaminan kita di situ kalau salah posisi ya. Jadi penting banget ini teman-teman pilihnya isolated aja. Jadi kalau misalnya salah pun yang habis ya dompet yang isolated itu, yang uang jaminan yang kita taruh itu, contohnya kita taruh 2,5 ya, kita taruh 2,5. Bayangin nggak teman-teman ada uang di spot, ada di earn itu 100 juta contoh. Terus teman-teman future udah gitu lupa lagi gitu, pernah buy, lupa terus jatuh makin hancur gitu. Itu semua bisa hilang loh teman-teman kalau ternyata kita salah posisi ya. Jadi uang 100 juta kita bisa keembat juga tuh ya kalau di sininya cross ya. Jadi hati-hati ya, pilihnya isolated ya. Dan ini bisa 2 kali, 5 kali, nanti sesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Kalau pemula itu biasanya 2 kali dulu aja ya, latihan dulu ya teman-teman ya. Nah ini yuk kita sudah mulai menarik nih. Contoh trading future ketika Anda profit. Nah ini contoh kita profit ya. Contoh ya, misalnya nih kita teman-teman lihat yang di cross ini ya. Misalnya harga BNB saat ini 5 juta. Nah teman-teman mau trading BNB nih future ya gitu ya. Modal Anda tapi teman-teman cuma punya modal itu hanya 2,5 juta. Oke. Wah kalau 2,5 juta kalau naiknya dikit profitnya kecil gitu ya. Nah, tapi Anda ingin membeli 5 juta. Nah, itu Anda pinjam exchange 2,5 juta. Jadi, teman-teman bisa melipatkan modal lah. Ini ibarat kalau kita teman-teman bisnis punya modal 1 juta. Terus teman-teman pinjam bank atau pinjam investor itu 100 juta. Itu kemampuan untuk dapat uang profitnya lebih gede. Kenapa? Bayang nggak? Contoh ya, saya punya uang 1 juta nih. Saya bikin namanya Buy Dimsum ya. Dengan 1 juta saya nggak bisa ngiklan, saya nggak bisa beli influencer, saya nggak bisa sewa orang marketing dan lain-lain. Tapi dengan 100 juta itu ibarat saya bisa pakai beli iklan, pakai influencer, terus pasang iklan, pasang billboard gitu contohnya di mana-mana. Jadi kemampuan untuk naik profitnya bisa lebih besar gitulah, itu namanya leverage. Oke. Jadi modal Anda tuh 2,5. Jadi Anda pinjam ke exchange itu 2,5 juta, ini disebut dengan leverage 2 kali ya. Jadi teman-teman punya uang 2,5 jadi 2,5. Nah, Anda buy long itu berarti 1 BNB-nya jadi 5 juta ya. Jadi sebenarnya Anda mainnya tuh 5 juta gitu ya. Jadi menarik ya. Oke. Nah, ketika harga naik menjadi 5,2 juta itu berapa persen tuh naiknya ya? Ya, kalau 5 juta ke 5,2 berarti profit kita kan berapa tuh ya? 5 juta itu 10%-nya kan 500.000 ya. 10%-nya berarti 10% 500.000, 1%-nya 50.000, berarti kali 4 ya, 4% lah kira-kira ya teman-teman ya. Nah ini menarik teman-teman. Anda berarti ketika harganya sudah 5,2 juta Anda jual nih teman-teman ya. Ya 5,2 juta, Anda close posisi 5,2 juta. Nah ini yang menarik nih, hitungannya yang menarik ini ya. Jadi pertama
setiap future itu Anda ibaratnya kayak menaruh pinjaman lah ya. Jadi Anda pinjaman tuh dikembaliin dulu ya, kira-kira dikembaliin ke exchange itu 2,5 juta, karena teman-teman kan tadi pinjamnya itu kan 2,5 juta ya. Jadi dari 5,2 juta itu 2,5-nya itu kembaliin dulu ya ke exchange ya. Nah terus sisanya ke Anda, berarti ke Anda kan tadi modal Anda 2,5, masih ada sisa kan dari 5,2 juta ini dikurang 2,5 masih ada profit 200.000 ya. Oh kok ini jadi begini ya. Nah itu ya yang di bawah ya. Jadi dari 5,2 juta pokoknya intinya dikembaliin dulu deh. Pokoknya setiap kali close posisi uangnya kembaliin ya yang kita pinjam ya teman-teman. Nah sisanya itu adalah profit kita. Oke, nah gimana sekarang ketika ini kan harapannya kan harganya naik ya. Udah gitu kita pakai leverage lah, kita pinjem ya. Nah bagaimana jika ternyata kita rugi nih teman-teman ya. Nih kita udah slide berikutnya ya. Gimana ketika ternyata harganya turun gitu dan kita rugi gitu. Ruginya gimana sih cara ngitungnya? Jadi modal Anda itu kan 2,5 sama ya. Anda ingin beli BNB pengennya 5 juta ya. Jadi pokoknya 2 kali lah. Dengan modal 2,5 Anda pengen belinya 5 juta. Nah, berarti modal Anda 2,5 pinjam ke exchange 2,5 ya, pinjam ya. Ini harus dikembalin setiap kali close posisi ya. Nah, Anda terus buy ya satu BNB di harga 5 juta. Oke. Udah buy 5 juta nih. Tiba-tiba naik tiba-tiba blast turun gitu ya. Ternyata harga turun jadi 4,1 juta. Nah, Anda ketakutan nih. Waduh, gila 4,1 juta udah rugi. Udah close aja deh, takut ruginya tambah banyak. Nah, berarti Anda jual BNB itu di harga 4,1 juta. Nah, ini hitungannya gimana nih? Ingat ya, setiap kali close posisi, uang yang kita pinjam harus dikembalikan dulu. Oke? Jadi kita kembalikan ke exchange itu 2,5 juta ya teman, karena kita pinjam 2,5. Nah sisanya berapa? Ya 4,1 juta dikurang 2,5 juta itu sama dengan ya 1,6 juta ya. Padahal uang Anda kan modalnya tadi kan 2,5 juta ya. Jadi lihat yang dikembalikan ke Andanya ini ya. Pokoknya kan gini deh, intinya uang kita tuh tinggal 4,1 juta ya, 4,1 juta. Nah uang pinjaman itu pokoknya exchange itu nggak peduli ya teman-teman. Nggak peduli lu untung atau rugi, pokoknya balikin gua 2,5 juta, balikin gua sejumlah uang yang lu pinjam gitu ya. Berarti misalnya jualnya 4,1, berarti kan dibalikin ke exchange kan 2,5 juta ya. Jadi masih ada sisa berapa teman-teman? Ya 1,6 juta. Ya udah sisanya tuh punya kita. Padahal modal kita tadi berapa? 2,5 juta. Jadi sebenarnya kita nge-loss ya teman-teman ya. Loss 900.000 ya gitu ya. Harusnya kan ini uang kembalikan ke Anda harusnya kan 2,5 juta juga ya. Tapi karena jatuh harga 4,1 berarti teman-teman loss nih. Jadi 900.000 lossnya ya. Harusnya 2,5 jadi cuma terima 1,6 begitu. Nah oke, kita lanjut ya. Ini ya intinya setiap kali Anda trading future, mau itu profit atau loss, uang pinjaman itu berapapun pinjaman itu harus begitu close posisi harus dikembalikan gitulah. Sisanya baru milik Anda, ataukah itu nanti profit atau rugi ya. Oke, ini berikutnya adalah margin call ya. Ini familiar sekali di dunia forex ya. Dunia forex itu margin call itu kan misalnya kita pinjam uang terus ternyata kita buy berharap harga naik, ternyata harganya turun, terus dana kita tuh nggak sanggup menahan gitu. Itu nanti tuh sebenarnya kita di email terus namanya margin call, kita harus nambah dana. Kalau nambah dananya kita nggak tambahin itu otomatis langsung di close paksa gitu ya. Jadi margin call itu ibaratnya kita dikena call di close paksa karena uang modal kita habis, jaminannya juga udah pokoknya uang pinjamanannya itu udah jangan sampai. Jadi si exchange ini nggak mau rugi teman-teman ya. Kalau misalnya loss terus dia selamatin uang yang kita pinjam dulu gitu ya. Nah contohnya gimana ya? Jadi dia selamatin uang kita pinjam, sisanya udah habis gitu ya buat kitanya loss gitu ya. Contohnya gini nih. Contoh ya, kita ulang lagi ya. Kita kan pinjam 2,5 juta. Kita modal kita 2,5 juta ya. Pinjam 2,5 juta. Jadi kita beli BNB itu, buy longnya satu BNB itu 5 juta. Dan ternyata harganya tuh turun bukan cuma 4,1 juta teman-teman, tapi jadi 2,5 juta. Nah ini hebatnya exchange ini adalah dia nggak mau rugi ya. Lu pinjam 2,5 juta, pokoknya ya udahlah gue tutup aja, jebder gitu ya. Ketika harga tinggal 2,5 juta di close posisi paksa gitu. Jadi si exchange itu menyelamatkan diri bahwa pinjaman gue dulu yang selamat. Nah ini karena jadi uangnya tinggal 2,5 juta, uangnya kita ya berarti 2,5 jutanya itu yang
kita dulu yang dihabisin ya. Jadi kita 2,5 jutanya dikembaliin ke exchange-nya, mereka nggak mau rugi, itu di close paksa ya, nggak peduli ya. Di Anda ya tinggal 0 ya, karena bayangin ya, uang 5 juta tinggal 2,5. Nah, dan 2,5-nya itu kan miliknya si exchange ya, dia nggak mau nih nanti jadi 1 juta, exchange nggak peduli ya, gue nggak mau peduli, gue nggak mau rugi, pokoknya begitu udah danamu habis, wah tinggal dananya si exchange, gue nggak mau rugi, udah langsung dijual paksa sama dia, jadi kita tiba-tiba ting, uangnya hilang ya. Nah, ini yang bahayanya teman-teman kalau kita menggunakan dompetnya tadi pilihnya cross atau isolated ya. Nah, ini nih teman-teman ya, kalau cross itu nanti berarti nah contoh ya, kalau misalnya kita, ini kan contoh nih yang isolated ya. Isolated misalnya saya naruh duit 2,5 juta. Pokoknya nggak peduli kalau saya ruginya pokoknya 2,5 juta ya. Kalau misalnya di close paksa ya. Nah, tapi kalau yang ini teman-teman ya, yang ini ya, kalau kita pakai yang cross, ini sangat bahaya sekali nih kalau kita salah pilih ya. Ini uang kita cuma 2,5 juta, tapi ternyata di spot kita tuh ada 100 juta karena uang koin yang kita kumpulin bertahun-tahun lamanya ya. Dan kita nggak sadar teman-teman. Dan ini minus-minusnya makin banyak tuh, uang spot kita yang dihabisin teman-teman. Uang spot, uang earn semuanya dihabisin gitu. Jaminan itu dipikirnya uang kita masih banyak gitu ya. Ini hati-hati banget ya. Jadi jangan pernah pakai cross ya teman-teman ya. Pakai isolated aja ya. Gitu ya. Oke, sekarang tadi kan ada 2 ya, future itu ada 2 ya, derivatif itu ada 2 ya. Kita bisa dapat uang saat harga naik atau kita bisa dapat uang saat harga turun. Nah, ini disebut dengan short sell. Jadi short sell itu adanya di future juga teman-teman ya. Nah, ini jadi kalau short sell itu kita pilihnya yang sell ya teman-teman di sini ya. Oke. Nah, ini menarik, ada take profit, ada stop loss. Nah, ini teman-teman ya, nanti ada di video berikutnya untuk prakteknya ya. Ini dasarnya dulu aja ya. Oke. Sekarang contoh short sell gini, misalnya contoh ya BNB, wah ternyata BNB ini project NFT-nya nggak jalan gitu, wah project NFT-nya masih gagal, waktu dibuka ternyata banyak crash gitu ya, wah gila nih, itu bakal jatuh harga BNB, kita prediksi itu bakal jatuh contoh ya, wah ini kesempatan gue untuk dapat uang ketika bakal jatuh nih, harganya bakal jatuh ke bawah terus ya, atau teman-teman lihat technical dia bakal jatuh, ya udah berarti teman-teman lakukan short sell. Nah, short sell gimana? Contoh harga BNB saat ini ada 5 juta. Anda prediksi BNB akan turun, maka Anda melakukan namanya short sell. Artinya, jadi gini, short sell itu sebenarnya Anda jual dulu gitu ya. Nah, jualnya itu sebenarnya yang jualin tuh si exchange-nya. Jadi kita kayak pinjem gitu ya. Pinjem, tolong jualin dong, gue pinjem di 1 BNB 5 juta. Tolong jualin di harga itu ya 5 juta ya. Nah, saat Anda pinjem minta tolong dijualin, itu sebenarnya Anda harus juga taruh duit jaminan. Senilai misalnya contoh 5 juta ya. Gitu ya. Pokoknya Anda harus kembalikan jaminan itu saat Anda close. Pokoknya kalau Anda pinjem, ya Anda naruh jaminan ya, jaminan itu yang nanti yang diambil ya. Nah, ternyata prediksi Anda benar. Jadi Anda close posisi, contoh BNB ternyata harganya dari 5 juta jadi 4 juta nih guys. Nah, Anda harus kembalikan cashnya itu 5 juta. Nah, Anda berarti profitnya ada 1 juta. Kayak gitu ya. Jadi Anda kembalikan BNB-nya itu, jadi Anda beli itu sebenarnya di harga 4 juta ya teman-teman. Jadi Anda masih dapat selisih 1 juta ya. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut nih teman-teman ya. Jadi gimana ketika Anda loss nih teman-teman ya. Anda prediksi bahwa harga akan turun. Ternyata harganya naik terus nih. Dari 5 juta jadi 5,5 juta ya. Jadi ya ini ya teman-teman ya, jika Anda close posisi, Anda beli BNB di 5,5 juta, berarti Anda harus kembalikan ke exchange itu tetapnya di 5 juta ya, kira-kira 1 BNB 5 juta. Nah, karena ternyata harganya kebalik ya. Kebalik ya. Jadi kembalikan uang jaminan. Jadi kan Anda naruh jaminan 5 juta ya, teman-teman naruh jaminan 5 juta, tapi harganya ternyata kebalik ya, harganya salah. Dia malah naik ya. Maka uang jaminan Anda yang dipotong ya, 500.000 itu ya. Jadi Anda loss 500.000. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Jadi short sell itu kita berharap harga turun. Jadi jangan sampai ketika harga naik ya kita jadinya rugi. Itu ya. Jadi lucu ya teman-teman ya. Kalau short sell tuh bahasanya tuh agak-agak membingungkan, teman-teman harus banyak belajar juga ya. Jadi kalau short sell tuh ibaratnya titip jualin dulu, lu yang jualin deh, nanti pas harga jatuh gue beli gitu ya. Jadi bahasanya tuh agak-agak
gimana ya? Jadi kalau mau bahasa gampangnya, gue beli di atas, jual di bawah. Kalau misalnya harganya turun ya gue profit lah. Sebenarnya kayak gitu sih bahasanya. Tapi kalau mau lebih harfiah, lebih kayak logika dan lain-lain ya agak-agak agak-agak panjang ya teman-teman, harus logikanya harus pakai sendiri gitu ya. Tapi ya kira-kira saya cara bodohnya gitu ya, cara gampangnya pokoknya kalau turun gue jual gitu ya. Kalau turun, kalau misalnya short sell, kalau turun gue dapat untung gitu ya. Itu kalau mau cara cepatnya. Tapi kalau mau detailnya nanti teman-teman juga banyak-banyak belajar juga ya, dari YouTube juga banyak ya. Oke, setiap trading future itu juga ada transaksi, ada fee-nya ya. Jadi jual belinya tuh ada transaksinya, ada fee-nya. Oke, mungkin demikian teman-teman. Kita akan lanjut ke video berikutnya, di mana kita trading langsung ya, future ya. Terus kita akan praktek future-nya pakai leverage juga short sell ya. Oke. Semoga bermanfaat. Good luck guys.